Hai, perkenalkan nama saya Yustina Yustrin Rwandadian dengan NIM 20030301115 kelas C semester 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memprodikan materi tentang digital intimate dan media sosial karya Amisail Boson dan Nicholas Corat, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas ke-10 mata kuliah Sosiologi Ilmu Komunikasi. Yuk, kita sama-sama saksikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini. Materi hari ini tentang digital keintiman dan media sosial. Sering kita berpikir tentang keintiman sebagai hubungannya dengan pribadi kita dan hidup kita, dan sebagai untuk menggambarkan perasaan dan hubungan kita yang lebih mendalam. Sosiologi sendiri telah berteori tentang keintiman sebagai pusat yang melibatkan pengungkapan dari kita sebagai proses timbal balik. Waktu yang kita habiskan dalam kehadiran kasih sayang fisik dan tindakan praktis keperawatan. Tapi seperti yang dikatakan oleh teori Guer dan studi seksualitas, keintiman sangat disetujui oleh sosial dan ditentukan sosial dan tekanan sosial normatif. Sosiologi keintiman membantu menerangi apa yang secara spesifik dan empiris terlibat dalam pemikiran keintiman di berbagai tempat dan budaya, dan untuk jenis kelamin, kelas, dan kelompok sosial yang berbeda. Ahli teori budaya kritis seperti Berland telah menjelaskan bagaimana di zaman modern akhir budaya memiliki kehidupan yang telah disamakan dengan memiliki kebudayaan yang secara intim. Tapi di sini keintiman dibahas dan berkaitan dengan media sosial. Seperti kita ketahui bahwa media sosial sekarang sudah mengalami kemodernan, di mana ilmu komunikasi sudah berkembang pesat dan memberikan informasi kita lebih cepat. Di mana tugas-tugas kita yang diberikan di sekolah atau di kampus bisa kita akses dengan mengklik di aplikasi Google, langsung saja tugas kita cepat diselesaikan. Tapi terlepas dari semua aplikasi media sosial sekarang juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positifnya bisa kita lihat, kita bisa mengetahui dengan cepat informasi di negara-negara lain dengan mudah. Kita bisa mengetahui keadaan ekonomi mereka seperti apa, kehidupan mereka seperti apa hanya dengan media sosial. Dan juga memberikan informasi tentang pendidikan, olahraga, kesehatan, juga banyak di media sosial sekarang, seperti vlog, konten yang diberikan oleh pengguna. Tapi juga memberikan dampak negatif, seperti aplikasi TikTok, aplikasi YouTube, aplikasi Instagram, aplikasi Facebook. Dari aplikasi-aplikasi tersebut, banyak kita jumpai bahwa ada konten, ada video, ada vlog yang biasa pengguna bagikan di media sosial tersebut. Konten atau video ini bisa berubah suatu privasi mereka atau keintiman mereka, atau yang video-video yang seharusnya tidak diupload di media sosial, karena media sosial sekarang penggunanya tidak terbatas, digunakan oleh semua kalangan, baik di anak usia di bawah 17 maupun di atas 17. Karena itu seharusnya pengguna harus dengan bijak mengupload sebuah video atau konten agar semua pengguna bisa menontonnya. Jika kalau konten atau video tersebut berisi keintiman atau hubungan seseorang dengan pasangannya diupload di media sosial, ini akan terekam oleh si penonton, apalagi anak-anak di bawah umur 17 tahun. Jika sampai video itu terekam atau ditonton oleh anak di usia 17 tahun ke bawah, mereka akan menonton dan akan memperhatikannya ke masyarakat. Hal ini tidak baik untuk si anak dalam masyarakat, bisa menimbulkan konflik dan juga menimbulkan masalah yang akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, aplikasi Facebook. Facebook ini memiliki penggunanya yang sangat banyak.
Facebook ini sering digunakan oleh seseorang oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan gambar-gambar yang tidak bagus, atau digunakan untuk mengebuli orang. Biasanya dalam status mereka tuh bisa menyindirkan orang. Zaman sekarang jika orang mengalami kecelakaan, itu mereka tidak selalu langsung menolong. Mereka bahkan memvideokan orang itu, tunggu sampai orang itu sekarat baru mereka menolongnya. Itulah orang-orang zaman sekarang. Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan orang tersebut yang celaka, tapi mereka mempertimbangkan media sosial terlebih dahulu. Dan juga aplikasi chat-chat seperti WA, Twitter, Telegram. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh mahasiswa juga, banyak semua kalangan, untuk memberikan informasi berupa chat atau berupa grup. Biasanya di aplikasi ini biasanya digunakan oleh seorang dosen atau seorang dengan mahasiswa untuk menginformasikan kegiatan perkuliahan selama semester. Setelah mendengar penjelasan tadi bahwa media sosial juga memiliki dampak negatif dan positif, tergantung sang pengguna untuk menggunakan media sosial itu dengan baik dan bijak, dan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Hai cupu. Iya kak. Kenapa kak? Ngapain? Belajar terus. Berpikir dengan belajar tuh gue bisa perhatian dari dosen. Tidak, lu tuh hanya mulai tuh di otak pintar aja, muka penuh jerawat, penuh segalanya. Ngaca dong, lihat di kaca muka lu. Jangan jadi orang tuh sok-sok perhatian, cari perhatian dosen. Tidak kak, saya tidak begitu kak. Memang ini pas dosen kasih pertanyaan, saya bisa jawab kak. Yang cari perhatian dosen, dengan lu menjawab sebuah pertanyaan, lu bisa diiba oleh dosen. Enggak, lu tuh jelek. Dunia sekarang tuh tidak selalu dengan otak, tapi muka juga harus mendukung. Jadi tolong jangan sok-sok perhatian, sok-sok cari perhatian ya. Ngajak saya muka, memang saya jelek kak, muka penuh jerawat, tapi sebenarnya apa masalah kakak dengan saya? Saya merasa saya tidak pernah ada salah dengan kakak. Kenapa kak? Kak mau mengupload muka saya ke media sosial? Kak itu ngebully kak. Seharusnya tidak kak. Seharusnya saya mempunyai hak dan saya juga pantas berkuliah kak. Bukan hanya kakak saya, memang saya mukanya jelek, tapi saya juga pantas. Saya punya hak untuk memberikan pertanyaan ini terhadap pertanyaan yang diberikan dosen kepada saya kak. Rasain lu. Makanya jadi orang tuh jangan sok-sok cari perhatian di dosen. Rasain sekarang. Sekian cuplikan tentang penyalahgunaan media sosial terhadap ngebully. Semoga tidak ada lagi ngebully yang terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, atau di mana saja dengan melalui media sosial. Dan semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih.